Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan begitu murah hati dan luar biasa dan sangat mengasihi kami. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita sudah masuk di minggu pertama awal dari bulan Desember 2021 ini. Kita feedback ke belakang, kita perhatikan ke belakang, kita ingat kembali bagaimana Tuhan selalu memelihara kita dengan penuh kasih. Amin saudara yang terkasih. Hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara terkasih, dalam kitab Keluaran 20 ayat 6 mengatakan di sana, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Amin. Sulit membayangkan bagaimana manusia generasi berikutnya, bahkan berikutnya lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi generasi-generasi kita yang akan datang. Tetapi bagi Tuhan hal itu bukan hal yang biasa dan bukan sebuah rahasia baginya. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia berfirman kepada bangsa Israel bahwa sepanjang masa Ia akan tetap berkemurahan kepada orang-orang yang mengasihinya. Amin. Karena itu penting sekali kita dari sekarang kita terus menanamkan kasih Tuhan kepada sesama kita, dan khususnya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tanamkan terus kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu akan terus turun-menurun ada dalam hidup mereka. Amin. Akan terus itu berkelanjutan, karena memang apa? Itulah janji Tuhan. Dia akan selalu mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Kemurahan Tuhan selalu sama dan tidak dibatasi oleh waktu. Ia mengasihi orang yang mengasihinya, baik yang lahir di tahun 1694, mungkin lahir di tahun 80-an, lahir di tahun 50-an, dan yang lahir di tahun 2021 ini. Semua Tuhan sangat kasihi. Setiap musim kasihnya tidak pernah berubah. Amin. Ujilah kasih Anda kepada Tuhan. Kita nggak perlu mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita, tetapi ujilah kasih Anda kepada Tuhan dan renungkanlah hal itu jika dikaitkan dengan perintah yang diberikan kepada Musa dalam Keluaran 20 ayat 6 ini. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan dan sesama ini sangat penting untuk kita terus terapkan setiap hari dalam kehidupan kita. Orang dapat begitu disibukkan dengan melakukan pekerjaan Tuhan sehingga lupa untuk mengasihinya. Kenapa ini bisa terjadi? Orang sering sekali sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan penuh kerohanian, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini, demi pekerjaan saya untuk Tuhan, demi tanggung jawab saya untuk Tuhan. Tapi sering kita lupa bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan. Orang dapat melupakan alasan mereka melayani. Mereka melayani dengan penuh tanggung jawab dan semangat, tapi lupa bahwa mereka melayani Tuhan. Itu bisa kita pelajarin dalam kitab Ulangan. Dengan Ulangan 11 dengan tegas mengingatkan bahwa kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Memang sudah selayaknya kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi yang terutama di atas segala-galanya adalah kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita. Apakah saudara sibuk melakukan pekerjaan Tuhan tapi lupa alasan Anda melakukannya? Saudara terkasih, saudara bisa kita lihat di dalam Ulangan 11 ayat 13 mengatakan di sana, "Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudara-saudara terkasih, ingat, apapun yang kita lakukan ketika kita bangun pagi, ingat, lakukan itu karena cinta kita sama Tuhan, karena kita sangat mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih, ini penting sekali untuk kita terus pegang motif kita ini. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, motif kita harus tepat karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
Lebih lanjut lagi kita lihat di sini di dalam Yosua 23 ayat 10 sampai 13, di sana juga ada dikatakan bagaimana suatu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, di sana dikatakan dalam Yosua 23 seperti itu. Nah, kita sering membuat pilihan dengan mempertimbangkan akibatnya, atau sering kali kita juga membuat pilihan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Satu keputusan yang harus kita buat adalah mau mengikut Tuhan atau tidak. Jika kita mau mengikut Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Wah, terkesan sesuatu yang harus adalah sesuatu yang terpaksa. Saudara yang terkasih, kita mengasihi Tuhan bukan sesuatu yang terpaksa, tapi karena kita tahu kita terlebih dahulu dikasihi. Yosua memberitahukan kepada kita akibat dari kedua pilihan tersebut, mengasihi atau menjauh dari Allah. Nah, karena itu akibat dari kedua pilihan tersebut berlaku juga saat ini, sama seperti pada zaman Yosua. Saudara, mengikut Tuhan atau menjauh dari Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, pilihan itu akan tetap ada di dalam hidup kita. Karena itu pilihlah apa yang membuat hidup saudara sangat diberkati. Saya percaya kita akan memilih mengasihi Tuhan, ya. Nah, sekarang kalau kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, terutama saudara-saudara kita seiman. Nah, untuk taat dan melayani Dia, untuk mengikuti pimpinannya, atau kita dapat mengabaikan kasih Allah dan melakukan semau kita sendiri, kedua pilihan itu ada akibatnya masing-masing. Saudara terkasih, bagaimana saudara berpikir, tanggapan saudara bagaimana jika saya tidak mengasihi Tuhan? Apa akibatnya? Jika saya mengasihi Tuhan, apa akibatnya? Dalam bacaan Yosua 23 ayat 10 sampai 13, di sana akan kita ketahui mengenai akibat dari mengasihi Allah dan menolak Dia. Saudara yang terkasih, jelas sekali Tuhan bagaimana begitu serius menekankan kepada kita tentang mengasihi Tuhan. Saudara terkasih, mengasihi orang lain terkadang dapat menjadi sulit, terutama jika orang tersebut telah dengan sengaja menyakiti kita. Saudara, dalam Markus 12 ayat 30 mengatakan, saudara kalau ada Alkitab silahkan dibuka Markus 12 ayat 30 dan 31 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengasihi orang, seperti tadi saya bilang, mengasihi orang lain terkadang sangat sulit dan sering sekali sangat sulit, terutama jika mengasihi orang-orang yang sengaja menyakiti kita, yang sengaja ingin menjatuhkan kita, yang sengaja ingin menjebak kita, yang mengkhianati kita. Bagaimana kita mengasihi mereka? Tapi firman Tuhan mengatakan ada dua hukum, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum yang tidak bisa lagi dihindari, hukum yang sudah berlaku sampai kapanpun. Saudara yang terkasih, mungkin kita dapat mengasihi orang yang sulit jika kita memisahkan tingkah laku mereka dari pribadi mereka. Tuhan tidak mengasihi dosa kita, tetapi Ia berusaha mengasihi kita. Mintalah pertolongan Tuhan, kemudian buatlah pilihan yang baik untuk memisahkan tingkah laku orang dari siapa mereka sebenarnya. Tapi kasihilah mereka karena Tuhan pun mengasihi
mengasihi mereka. Mungkin kita tidak menyukai tingkah lakunya itu, tapi bukan berarti kita harus membenci orangnya. Kita mungkin tidak suka apa yang dia lakukan, tetapi kita harus mengasihi orangnya, sama seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Saudara terkasih, mengasihi Tuhan dan sesama itu seringkali kita cepat untuk marah dan lambat untuk mengampuni. Saudara terkasih, namun Yesus mengatakan kepada kita untuk melakukan yang sebaliknya. Kita harus mengampuni dan mengasihi orang lain. Inilah cara Tuhan. Ia mengetahui bahwa hal ini yang terbaik untuk kita. Jika kita bertahan untuk marah dan tidak mau mengampuni, kita dapat menjadi pahit, sehingga hati kita tidak memiliki tempat untuk kasih Allah. Saudara yang terkasih, bagaimana reaksi Anda kepada orang yang membuat Anda marah baru-baru ini? Coba Anda mengampuni mereka. Lepaskan pengampunan mereka. Kita lihat dalam Lukas 6 ayat 27. Di sana mengatakan seperti ini, saudara. Saya akan bacakan Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, saya yakin banyak di antara kita baru-baru ini ada orang yang bikin kita sangat marah, bikin kita sangat sakit hati, atau bikin kita sangat kecewa, dan mungkin kita merasa sakit di hati. Sekarang ampunilah mereka, karena mereka sebenarnya bukan musuh saudara. Ya, sering sekali orang yang dekat-dekat dengan kita yang paling sering menyakiti kita. Orang-orang yang dekat sama kita yang paling sering buat kita kecewa. Dan mereka bukan musuh kita. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, saudara yang terkasih. Bagaimana kalau kita yang membenci? Ini bisa kita kepahitan. Orang yang membenci kita saja pun kalau kita nggak ampuni, kita bisa kepahitan. Apalagi kita yang berperan membenci orang tersebut. Saudara yang terkasih, jangan sia-siakan waktu hanya untuk membenci orang lain. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk melihat jelek-jeleknya orang lain. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk membahas sakit hati saudara yang diberikan oleh orang lain. Kasihi Tuhan. Pesan yang tersirat tentang iman kepada orang lain melalui tindakan-tindakan kita. Sementara mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Yesus menekankan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Ya, Yesus sangat menekankan itu untuk saling mengasihi. Kita bisa lihat dalam Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang terkasih, musuh kita pun Tuhan minta kita untuk mengasihi mereka. Dan Yesus juga memberikan pesan itu kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi. Yesus menekankan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi ini. Karena itu jika kita saling mengasihi, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah murid Yesus, Sang Juru Selamat. Apa yang dilihat orang dari tindakan-tindakan saudara? Apakah seseorang yang mengetahui Anda adalah murid Yesus dengan melihat apa yang Anda lakukan, yaitu mengasihi mereka? Lihatlah perintah Yesus untuk saling mengasihi ini. Saudara bisa baca ini dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 tadi, semua tentang kasih Allah. Ya, bagaimana Yesus memperingatkan murid-muridnya, saudara terkasih. Sekali lagi saudara terkasih, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu manusia, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih telah lahir ke bumi untuk kami. Terima kasih telah lahir di hati kami, Bapa. Bapa, hari ini minggu pertama kami menjalani Desember 2021 ini. Kami percaya bahwa bulan ini kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena sejak zaman dahulu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa bersikap seperti yang Engkau mau, Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.